أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa, bermuzakarah, bermusyawarah, menceritakan tentang makhluk terindah yang pernah ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala puji, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai wasilah seseorang hamba mampu sampai dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang mengatakan bahwa dirinya ikut kepada Al-Qur'an, namun dia katakan adapun hadis Nabi Muhammad saya tidak perlu karena saya langsung mau ambil kepada Al-Qur'an. Ada kayak gitu. Ada sebagian orang yang mengatakan saya tidak mau ikut kepada sunnah Nabi, saya mau langsung ikut kepada Al-Qur'an. Ini namanya kebodohan yang jelas, karena Al-Qur'an sendiri mengatakan wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Kalau kamu betul-betul ikut kepada Al-Qur'an, maka ikuti Rasul. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Al-Quran mengatakan apa yang datang dari Rasul kalian maka ambil. Artinya apa? Orang yang ikut kepada Al-Quran, dia kita ikut kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu perintah kepada dari Al-Quran. Jadi kalau orang mengatakan saya ikut Al-Quran, ikut Al-Quran, yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Dia percaya kepada setengah, sepotong daripada ayat yang menurut dia cocok dengan apa? Dengan hawa nafsu dia. Sebagian ayat lagi dia buang. Ayat Al-Quran mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang kepada kalian dari seorang rasul maka ambil. Artinya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah utus sebagai uswah. Nabi Muhammad Allah utus sebagai rahmah. Rahmah kepada siapa? Rahmah kepada umat semuanya. Laisa illa tanpa terkecuali. Karena umat Rasulullah SAW ada dua. Yang satu namanya umat dakwah, yang satu namanya umat istijabah. Umat Nabi ada berapa? Ada dua. Yang pertama umat dakwah, umat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mendengar ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka ikut atau tidak ikut itu urusan nanti. Yang terpenting mereka adalah orang yang mendengar ajakan dari Nabi SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Namanya umatul dakwah. Ada lagi namanya umat istijabah. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang mendengar ajakan dari Nabi, lalu mengikutinya dan beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa dia Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sekarang kita paham, kita ini umat dakwah atau umat istijabah? Umat dakwah atau umat istijabah? Umat dakwah plus istijabah.
Karena kita mendengar ajakan dari Nabi Muhammad, kemudian kita iakan ajakan tersebut. Sementara sebagian di antara hamba Allah, saya katakan hamba Allah yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, mereka tidak mengikuti ajakan Allah, ajakan Rasul tersebut, sehingga mereka tidak menjadi umat istijabah. Tapi mereka umat Nabi atau bukan? Umat Nabi, tapi hanya sekedar umat dakwah. Di antara rahmatnya Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita baca Al-Qur'an kita tahu umat Nabi Hud, kaum 'Ad, nantang nabinya langsung dikirim siksaan. Umat Nabi Saleh, kaum Thamud, kita baca Al-Quran, nantang kepada nabinya tidak beriman, Allah kasih siksaan. Umat Nabi Nuh, Bani Israel, semua dari mereka-mereka yang tidak beriman kepada nabi mereka mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Percaya. Kita baca Al-Quran, kita melihat bahwa sesungguhnya mereka umat-umat Nabi terdahulu yang mereka mendapatkan dakwah dari Nabi mereka, kemudian menolak ajakan tersebut, Allah berikan siksaan kepada mereka, dan kita membacanya di dalam Al-Quran. Tapi umat Nabi Muhammad semakin gak beriman, semakin tinggi bangunan rumah. Betul atau tidak? Umat Nabi Muhammad yang tidak beriman, semakin tidak beriman, semakin nikmat hidupnya. Umat Nabi Muhammad SAW semakin tidak beriman, semakin memiliki gedung-gedung yang besar di pusat kota. Umat-umat Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepada mereka apa? Kenikmatan di dalam kehidupan duniawi. Itu tidak lain dan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun, Allah berikan kenikmatan di dunia sebelum mereka merasakan siksaan yang pedih di akhiratnya Allah. Jadi Nabi Muhammad rahmat. Habib, rahmat itu apa sih? Kan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat itu Nabi Muhammad. Rahmat kan kasih sayang. Rahmat itu Nabi Muhammad. Rahmat itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh, saya dengar di agama Islam itu ajarannya rahmah, karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Rahmah, rahmah itu dari bahasa Arab artinya rahimah yarhamu. Rahmatan artinya kasih sayang. Kalau ditempelin kanan kasih kiri, itu sayang sama orang. Kalau diinjek-injek biarin, nggak apa-apa, itu kasih sayang. Itu penyelewengan di dalam makna arti daripada kasih sayang. Kalau kita punya anak kecil, setiap hari maunya makan es krim, terus kita kasih batuk, kita kasih, oh gak apa-apa, saya sayang sama kamu. Lagi batuk kita kasih, gak apa-apa, yang penting saya sayang. Apakah itu kasih sayang namanya? Kasih sayang atau bukan? Kita tegasin, kita katakan, kamu kalau makan es krim ketahuan abah sekali lagi, saya cubit kamu. Wah, ini bapaknya radikal. Tidak ada rahmah kasih sayang. Artinya ini penyelewengan di dalam makna. Hati-hati ikhwan. Sebagian orang mengartikan rahmah kasih sayang. Apakah benar anak yang batuk-batuk seperti itu terus diberikan permen itu kita kasih sayang? Anak yang masih kecil, yang masih di bawah umur, main di jalanan besar, lewat mobil-mobil besar, kita diamkan saja, kita katakan, oh saya rahmah. Anak, jangan main di jalanan, ngomongnya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh bapaknya. Artinya kalau ada yang bertanya kepada anak, apa hakikat rahmat dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah ar-rahmah al-muhdah. Nabi Muhammad adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus rahmatnya Rasulullah bagaimana? Rahmatnya Rasulullah lembut di saat lembut, tegas di saat tegas. Rahmatnya dari Muhammad SAW lembut di saat lembut, tegas di saat tegas. Makanya segala sesuatu kalau berlebihan gak enak. Gak enak. Kita jujur-jujur saja lah. Kalau kita misalnya suka sama satu kelompok, atau yang satu lagi suka kepada satu kelompok lainnya, kita mengatakan bahwa kelompok saya yang paling benar. Padahal hati kita mengatakan bahwa
Kalau terlalu berlebihan seperti ini tidak bagus, atau terlalu kekurangan seperti ini tidak bagus. Betul atau tidak? Dan kebaikan kasih atau jalan tengah, al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kata Nabi Muhammad, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati kalian tenang. Wah, saya kurang yakin nih ini perjuangan. Wah, saya kurang yakin nih ini kebenaran. Wah, saya kurang yakin nih. Artinya kita belum berada di jalan yang benar. Bagaimana caranya? Nyalahin orang lain itu bukan jalan keluar. Nyalahin orang lain, siapa tahu orang lain betul. Kita nggak pernah tahu. Makanya jalan keluar dari hal itu salahkan diri sendiri, istighfar kepada Allah. Berusaha meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya kebenaran yang sebenar-benarnya, itu adalah kebenaran, dan jadikanlah saya termasuk orang yang mengikutinya. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan yang terlalu tegas salah atau yang terlalu lembek salah, tidak. Terkadang semua orang memiliki manhaj dan orang tahu jalan keluar. Kita saja, untuk kita pribadi, kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, dan jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah menyalahkan. Kecuali ketika orang tersebut memang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan secara disepakati oleh ulama. Contohnya apa? Dia nambah sholat isya, dia nambah jadi 8 rakaat, dia bilang biar pahalanya lebih besar. Nah, ini namanya apa? Kalau kata orang Sunda, belenggu ya. Nambah-nambah, tidak boleh. Itu udah jelas. Bilang apa? Biar pahalanya lebih besar, kan boleh. Tidak boleh. Ikhwan, dakwah Rasulullah SAW adalah da'watul aman. Tenang. Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Ingat. Jadi Rasulullah SAW adalah kasih sayang. Saya ulangi sekali lagi, kasih sayang tidak melulu-lulu dengan meletakkan kepala di bawah, tidak. Kasih sayang bukanlah melulu-lulu dengan kata-kata yang lembut, tidak. Kasih sayang bukanlah dengan apa? Dengan ketika kita ditempeleng tangan kanan, pipi kanan, kemudian kita berikan pipi kiri, kita tidak. Itu bukan rahmah, itu namanya ihanah, penghinaan kepada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mulia. Nabi Muhammad sebagai rahmat memberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi kita termasuk umat istijabah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengimani adanya Allah dan adanya Rasul. Pilihan kita bukan. Allah yang memilih kita untuk bisa menjadi orang beriman. Syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat tersebut. Arti syukur itu bagaimana, Habib? Syukur. Bulan yang lalu saya ceritakan tentang syukur tidak? Siapa yang hadir? Saya bercerita tentang syukur? Belum. Arti syukur, sebagian orang mengira bahwa sesungguhnya syukur dan hamd sama, padahal berbeda. Ada perbedaan antara alhamd wa syukur. Alhamd artinya pujian. Asyukur artinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamd terdiri dari al-i'tiqadu bil qalb. Al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan. Begitu juga asyukur al-i'tiqadu bil qalb. Kemudian yang kedua al-iqraru bil lisan. Hanya saja asyukur ditambah rukun satu lagi, yaitu al-amalu bil arkan. Apa maksudnya, Habib? Apa maksudnya syukur? Syukur itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dengan hati. Jadi yang main ini bukan cuma hati, tapi 3. Hati, lidah, kemudian anggota badan. Itu syukur. Syukur bukan hanya sekedar hati. Ya Allah, alhamdulillah, saya dapat nikmat. Itu bukan syukur.
Itu namanya pujian kepada Allah. Alhamd. Meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah. Setelah dia yakin, oh ini nikmat dari Allah, kemudian dia katakan Alhamdulillah. Itu namanya alhamd, pujian kepada Allah. Seperti ketika seorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diucapkan, kemudian diyakini, itu namanya pujian kepada Allah. Tapi syukur berbeda. Syukur harus ditambah dengan al-amalu bil arkan. Apa al-amalu bil arkan? Pengamalan dengan anggota badan. Itu baru syukur. Contoh, ketika kita sering bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Sering bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu hamd namanya, bukan syukur. Syukur itu seperti apa? Ketika kau mendapatkan nikmat mata, kemudian kau yakin, ya Allah, ini nikmat dari Allah. Kemudian kau sebut alhamdulillah, saya dapat nikmat mata. Kemudian apa yang kau lakukan? Kau jaga mata ini dari maksiat. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Kalau bisa dilakukan, Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah. Tambahnya dengan apa? Tambahnya dengan sekeinginan Allah. Allah berkehendak apapun yang Allah inginkan bantu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah di dalam majlis seperti ini. Sayyidina Umar ketika berpesan untuk masyarakat ataupun pada masa itu di kota Madinah untuk orang-orang yang ada pada masa itu untuk bertakwa kepada Allah, di pertengahan khutbah Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan perang, naik ke atas gunung, musuh ada dari belakang. Sayyidina Umar matanya bukan hanya memandang kepada apa yang ada di depan, akan tapi kepada pasukan perang yang beliau kirim ke luar sana. Allah berkehendak. Kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. Kata Allah, kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, saya yang akan menjadi pendengaran, saya yang akan menjadi penglihatannya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Allah memberikan kelebihan kepada manusia karena berkat dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu arti syukur. Nabi Muhammad mencontohkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW kalau beribadah kepada Allah, hatta tawarramat qadamah, kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan kepada inna fatahna laka fathan mubina? Apa yang dikatakan oleh Allah? Yaghfira, Allah ampuni dosa-dosa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apa-apa yang kau lakukan dari dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Apapun yang kau lakukan, seakan-akan dibilang, wah ini bebas, mau ngapain aja, gak ada rumit, mau ngapain aja terserah, gak ada dosa. Kenapa? Karena dosa yang lalu dan dosa yang akan datang semua sudah diampuni. Dan ini bukan hanya sekedar perkataan omong kosong, tapi dalil Al-Quran. Allah katakan, aku ampuni dosaku yang lalu dan dosaku yang akan datang. Kalau kira-kira kita dapat tawaran seperti itu dari Allah, ente mau ngapain aja terserah. Dosa yang lalu udah gak ada, dosa yang akan datang gak ada juga, terserah ngapain. Kira-kira ngapain? Udah bebas ini hidup kita. Orang gak ada dosa. Nabi Muhammad SAW menunjukkan arti syukur. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, bukankah sudah diampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Jawaban Rasulullah singkat, afala akunu 'abdan syakura. Saya pengen jadi hamba yang tahu balas budi kepada Allah, tahu bersyukur. Afala akunu 'abdan syakura. Itu rasa syukur. Kapan syukur itu terjadi? Ketika keyakinan ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah, kemudian dibuktikan dengan amal. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita menceritakan tentang kabilah Quraisy, betul ya? Sebelum bulan lalu karena ada Maulid, jadi ceramah biasa. Tapi 2 bulan yang lalu kita sudah memulai sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW dari keturunan suku Quraisy. Siapa orang yang pertama kali digelar di Quraisy? Fihr.
Ada riwayat mengatakan bahwa yang pertama kali digelar Quraisy adalah Ghalib. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan orang-orang yang mulia. Jadi bukan berarti orang yang memiliki keturunan yang mulia dia bebas mau melakukan apa saja, tidak. Orang itu dengan dirinya sendiri. Makanya saya katakan apa? Kalau ada orang yang bilang saya mulia karena orang tua saya, katakan kepada mereka, orang tuanya makan dia ikut kenyang. Kalau ada orang mengatakan saya mulia karena orang tua saya hebat, katakan kepada dia, ketika bapak kamu makan kamu ikut kenyang atau tidak? Kalau kamu ikut kenyang baru kamu mulia. Artinya apa? Tidak. Memang ada kemuliaan dari orang-orang yang memiliki kemuliaan dari keturunan. Intinya dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan bahwa ada benteng yang rubuh, hampir rubuh, di bawahnya ada apa? Ada harta karun atau harta yang milik anak yatim yang sengaja Allah Subhanahu wa taala simpan karena alasannya wa kana abuhuma salihah, karena bapaknya orang soleh, maka dijaga anak. Kata ulama tafsir, bapaknya itu bukan langsung bapaknya, tapi 7 kakek ke atas yang soleh, tapi anak cucunya dijaga sama Allah. Memang begitu. Ada kemuliaan bagi orang-orang yang memiliki itu. Akan tapi jangan dijadikan ini adalah sebagai apa? Sebagai tipuan, karena syaitan paling pintar. Makanya Imam Al-Haddad beliau katakan, "Thumma la tagharra bin nasabi, la wa la taqna' bi kana abi, waqtad bi khairi hadi nabi Muhammadil hadi ila sunan." Katanya jangan sama sekali kalian jangan sampai kalian tertipu dengan nasab. Jangan pernah mengatakan wah saya cukup hidup saya kata ayah saya atau orang yang hebat ini. Tapi ikutilah Nabi Muhammad SAW. Karena pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Nabi Muhammad keturunan orang-orang mulia dari suku Quraisy. Rasulullah SAW ibunya juga dari suku Quraisy. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunda beliau juga namanya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini yang penting, ini nasab Rasulullah SAW. Jangan panjang-panjang. Nasab Rasulullah ini wajib dihafalkan. Enggak apa-apa saya tulis. Hapus. Sampai kakek Rasulullah Kilab saja, itu saja yang dipaham atau dihafalkan. Karena ini penting. Kalau kita cinta sama Nabi harus kenal segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Kilab atau Hakim. Nabi Muhammad SAW putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Sekali lagi saya ulangi, Abdul bukan Muttalib. Ya, sebagian orang salah. Abdul tasydidnya ada di ta. Abdul ini jangan keluar ya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunda Nabi namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini sejahteranya. Kalau bisa dicatat dihafalkan. Karena ini kakek Rasulullah SAW yang berkumpul darinya nasab Rasulullah dari sebelah ayah, nasab Rasulullah dari sebelah ibu. Nabi Muhammad putra dari Abdullah putra dari Abdul Muttalib putra dari Hashim putra dari Abdul Manaf putra dari Qusay putra dari Kilab. Muhammad ibundanya namanya Aminah putra putri daripada Wahab dari Abdul Manaf dari Zuhra dari Kilab. Abdul Manaf yang ini sama Abdul Manaf yang ini bukan sama, ini sepupu. Bapaknya beda. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Nasab Rasulullah SAW ini sangat perlu untuk kita ketahui. Nasab Rasulullah SAW katanya ini akan menjadi bukti dari kita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jangankan engkau, bapakmu saya kenal, kakekmu saya kenal, kakek moyangmu saya kenal. Rasulullah SAW adalah orang yang karim,
Rasulullah SAW nggak boleh lihat orang baik. Rasulullah SAW pasti melakukan kebaikan di atas kebaikan yang apa yang kamu lakukan. Rasulullah SAW saya akan mengatakan, ya bapak saya kamu tahu, saya akan kenali bapak kamu, saya akan kenali kakek kamu, saya akan jadikan keluarga-keluarga kamu sebagaimana kau mengenal keluarga saya sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi setidaknya paling minimal lah kita hafal nasab Rasulullah SAW sampai kakeknya bernama Kilab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibundanya Rasulullah SAW Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini dari keturunan orang-orang yang suci, orang-orang yang suci. Jadi kenapa saya katakan suci? Untuk menjawab sebagai orang yang mengatakan bahwa ibunda Nabi, ayahanda Nabi berada di tempat yang tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Banyak hal ya akhi yang perlu antum bahas tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Kenapa? Kan sekali bikin orang lain tuh harus yakin bahwa ibu Nabi ada di neraka. Itu apa pembahasan seperti itu? Saya mau tanya, dakwah yang seperti itu yang meyakinkan kepada semua orang bahwa ibu Nabi di neraka, ayah Nabi, apa tidak ada pembahasan lain kecuali ya, menyangkut ibu dan bapaknya Nabi dengan pembicaraan yang tidak baik? Sebenarnya banyak sekali jawaban sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun ini bukan waktunya, nanti insyaAllah pada perjumpaan yang akan datang kita akan bicarakan lebih detail lagi tentang siapa ayah Nabi, ibunda Nabi, termasuk orang yang selamat menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat. Bahkan kepada orang yang Rasulullah SAW marah sekalipun, tapi Rasulullah tegas. Salah seorang di antara mereka ada namanya Wahsy. Pernah dengar nama Wahsy? Pernah dengar nama Wahsy? Wahsy ini siapa? Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai Rasulullah SAW katakan, kalau saya dapati orang yang membunuh Hamzah paman saya ini, maka saya akan potong dia dan tidak akan pernah dilakukan oleh orang Arab sekalipun. Marah betul sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi untuk menghibur Nabi. Kalau marah jangan sampai begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Hamzah ini bukan hanya sekedar paman, tapi pejuang bersama Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar pejuang, beliau ini sepupu Nabi. Sepupu dari mana? Sepupu dari sini. Sepupu dari sini. Abdul Manaf punya anak Wahab, punya anak Uheb. Uheb punya anak Hala. Wahab punya anak Aminah. Hala punya anak Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah bukan hanya sekedar pamannya Nabi, akan tetapi beliau juga sepupu Nabi dari sebelah ibunya. Kalau dari sebelah bapaknya, jadi Abdul Muttalib ini menikah sama orang kampung Zuhra juga, namanya Halah. Anaknya menikah dengan Aminah, bapaknya menikah dengan Halah. Ini Halah sama Aminah sepupu. Jadi bapak dapat kakak, anak dapat adik, gitu. Bapak dapat kakak, anak dapat adik. Punya anak seumuran, orang nikahnya nggak beda jauh. Sayyidina Hamzah dan Rasulullah tidak beda jauh usianya, karena menikahnya tidak beda jauh. Abdul Muttalib dan Abdullah. Jadi bukan hanya sekedar paman, tapi sepupu. Bukan hanya sekedar sepupu, beliau saudara susah. Beliau saudara susah, artinya mendekat sekali. Makanya Sayyidina Hamzah masuk Islamnya aja, maka sebagai perawi mengatakan beliau ini masuk Islamnya gara-gara apa? Gemes sama Abu Jahal. Artinya seakan perawi tersebut mengatakan dari awalnya seperti tidak ada niat, tapi karena beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad dihinakan oleh Abu Jahal, beliau bergegas datang dari berburu, kemudian mencari mana Abu Jahal, Amr bin Hisham, mana Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini apa? Orang yang merasa dirinya adalah orang nomor 1 di kota Mekah karena dia memiliki kekuasaan. Jangankan dia, ajudannya saja, keponakannya Umar bin Khattab. Kalian tahu Umar bin Khattab, Amr bin Hisham Ibn al-Mughirah, dia punya adik namanya Hantamah.
Siapa namanya? Hantamah punya putra namanya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini keponakan Abu Jahal. Jadi dia merasa, ponakan saya aja jagoan di kota Makkah dan dia juga jagoan ya. Sehingga Sayyidina Hamzah melihat, mana Abu Jahal, mana Amr bin Hisham, tunjukkan, wahai Amr, jumpa Abu Jahal. Itu jawab sama Sayyidina Hamzah. Kata Abu Jahal, ada apa wahai Hamzah? Ya Abu Umar, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba marah pada saya? Sekali lagi kamu macam-macam sama Muhammad, kamu akan lihat apa yang saya lakukan kepadamu. Innahu yasubbu alihatana, wahai Hamzah. Kamu berpikir Muhammad itu keponakan kamu, iya, tapi dia menghina Tuhan-Tuhan kita. Kata Sayyidina Hamzah, wa ana ala dini. Saya ini sama agama dengan Muhammad. Akhirnya setelah itu dia saya sudah masuk Islam. Rasulullah SAW bahagia ketika mendengar Sayyidina Hamzah masuk Islam. Ada power, ada kekuatan. Tidak lama dari hari masuk Islam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar masuk Islam. Tahun kelima daripada kenabian Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, orang Afrika, hamba sahaya dari seseorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Abdi Syams. Jadi Jubair ini termasuk pendekar Makkah juga. Jadi ada namanya Al-Walid bin Mughirah, abahnya Khalid bin Walid, ini musuh Islam. Ada namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ini bapaknya Amr bin Al-As, sama musuhnya Islam. Ada lagi namanya Amr bin Hisham Abu Jahal, ini juga sama. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada namanya Jubair bin Mut'im, ini musuh-musuh Rasul semua ini. Yang biasa kumpul nongkrong di samping Ka'bah, ada namanya Darul Ridwan, ini kumpul sering ngomongin Rasulullah, ngibahin Rasulullah. Gimana caranya supaya dakwahnya Rasulullah SAW tidak berketerusan. Jubair bin Mut'im ketika peperangan Badar, dia punya paman namanya Tu'mah bin Adi bin Khiyar. Jadi Jubair bin Mut'im ini masih satu serumpun sebenarnya. Jubair namanya siapa? Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia punya paman namanya Tu'mah bin Adi, terbunuh di peperangan Badar. Kesel, yang bunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Ada juga namanya Utbah. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams meninggal juga di peperangan Badar. Dia ini punya anak namanya Hindun, masih keturunan Abdi Syams juga. Di pertemuan beberapa bulan yang lalu saya menceritakan bahwa Abdi Syams sama Hashim ini memang ada permusuhan. Jadi permusuhannya sampai keturunan. Hindun punya suami namanya siapa? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams, sama. Jadi masih keturunan semua. Jadi Utbah meninggal, Tu'mah meninggal, Jubair bin Mut'im cari orang yang bisa bunuh Hamzah. Hindun juga begitu, tapi sebagian besar daripada ulama sejarah mengatakan Jubair yang menyuruh, bukan Hindun. Jubair yang menyuruh, bukan Hindun. Karena dia adalah hamba sahaya Jubair. Kemudian di dalam peperangan Badar apa yang terjadi, ikhwan? Karena waktu itu sudah Isya, nanti insya Allah bulan depan kita akan ceritakan tentang Wahsy, bagaimana kebuasan Wahsy di dalam membunuh Rasulullah, membunuh Sayyidina Hamzah pamannya Rasul. Dan bayangkan ketika semua orang sudah masuk Islam dan Wahsy berharap pengen masuk Islam, Rasulullah SAW buka kepadanya, tapi dia ingin mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ceritanya menarik sekali ketika Wahsy mendekat kepada Rasul dan dia mengatakan, saya pengen masuk Islam. Rasulullah menghadap kepadanya, kata Rasulullah, anta Wahsy, Abu Wahsy, qatil Hamzah.
kamu membunuh Sayyidina Hamzah? Kata Wahsy, iya wahai Muhammad, saya membunuh Hamzah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? InsyaAllah bulan depan kita akan ceritakan bagaimana sikap Rasulullah ketika melihat orang yang membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana kecewanya Wahsy ketika mendengar ucapan Nabi tersebut, dan pembuktian dari Wahsy untuk menebus dosa yang beliau lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, hati yang tenang, kedamaian di dalam mendengar sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari majlis makin tenang, dan insya Allah Allah berikan kepada kita sakinah wal waqar. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kedamaian, ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum bina wa la minna wa la ma'na shaqiyyan wa la huduma. وصلى الله وجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين.